Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata kuliah Teknik Fondasi. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang distribusi beban pada tiang. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari kapasitas dukung tiang tunggal. Umumnya di lapangan tiang itu tidak dipasang tunggal atau sendiri-sendiri, tapi dalam bentuk kelompok tiang. Untuk mengetahui beban yang didukung masing-masing tiang dalam kelompok tiang akan kita pelajari hari ini. Nanti kita gunakan itu untuk analisis stabilitas. Apakah tiang yang kita buat itu dibebani dengan beban yang lebih besar atau lebih kecil dari kapasitas dukungnya, sehingga kita bisa mengecek stabilitasnya. Baiklah, mulai. Jadi learning outcome pada materi kali ini diharapkan mahasiswa mampu menghitung berapa beban yang didukung oleh masing-masing tiang pada suatu kelompok tiang. Jadi seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa tiang-tiang itu tidak dipasang sendiri, tidak dipasang secara tunggal dalam mendukung beban dari kolom. Di satu kolom nanti akan didukung oleh beberapa tiang atau kelompok tiang. Kelompok tiang itu nanti disatukan dengan struktur yang namanya pile cap atau pur. Jadi pile cap tersebut gunanya adalah mendistribusikan beban dari kolom ke masing-masing tiang. Umumnya tiang-tiang itu dipasang berkelompok dua atau lebih dari dua tiang. Jadi tidak pernah dipasang dalam satu kolom didukung oleh satu tiang. Meskipun tiang dipasang pada titik yang benar-benar tepat, kadang-kadang masih terdapat momen lentur yang harus ditahan oleh kepala tiang. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tiga tiang untuk kolom utama dan dua tiang untuk fondasi memanjangnya. Salah satu bagian dari perancangan adalah menentukan dimensi penutup tiang atau yang kita sebut dengan pile cap. Ukuran pelat akan ditentukan oleh banyaknya tiang dalam suatu kelompok tiang, sehingga jarak suatu tiang akan mempengaruhi dimensi pelat suatu tiang. Jadi menurut Tank, jarak antar tiang itu untuk tiang yang jenisnya tiang dukung ujung, jadi tiang yang dipanjang sampai lapisan keras, maka jarak antar tiang dalam kelompok tiang, jadi ini misalnya kolom ini kan nanti dari hasil analisis struktur dia mempunyai beban vertikal misalnya 2000 kilonewton misalnya. Untuk mendukung beban kolom 2000 kilonewton, maka kalau tiang kita dari hasil hitungan sebelumnya, kita kan bisa menentukan kapasitas dukung tiang. Kalau tiang kita kapasitas dukungnya 500 kilonewton, kapasitas dukung izin 500 kilonewton, maka untuk mendukung beban kolom ini, maka dibutuhkan 4 tiang. Dibutuhkan 4 tiang, ini tampak samping, mungkin nanti tampak atasnya seperti ini pile cap, tampak atas, nanti di sini ada 4 tiang yang mendukung beban kolom ini. Jadi ini ada 4 tiang yang mendukung beban kolom ini. Ini beban dari kolom kalau dibuat tampak atas. Jarak antar satu tiang dengan tiang lainnya, jadi jaraknya dihitung dari pusat ke pusat, dari pusat tiang pertama ke pusat tiang kedua. Ini yang disebut dengan spasi antar tiang itu 2 sampai 2,5 kali diameter tiang. Jadi misalnya diameter tiangnya 50 cm, maka jarak minimal dari pusat ke pusat tiang adalah 1 meter. Itu kalau tiang dukung ujung. Kalau tiang dukung ujung pada batuan keras bisa 2 kali diameter sampai 60 cm. Untuk tiang gesek artinya tiang yang kapasitas dukungnya dominan dari gesekan selimut tiangnya, itu jaraknya 3 sampai 5 kali diameter. Jadi jaraknya lebih jauh lagi.
Kemudian untuk nilai-nilai dalam tabel itu hanya sebagai informasi awal. Pada umumnya kisaran jarak tiang itu diambil 2 sampai 3 kali diameter. Biasanya untuk mudahnya diambil 2,5 diameter untuk daya dukung tiang yang ukurannya pendek. Saat pemancangan atau tiang panjang atau saat pengeboran, untuk alasan ini Kelinius menyarankan jarak minimum antar tiang itu atau spasinya itu dihitung berdasarkan 2,5 kali diameter ditambah 0,02 dikali panjang tiangnya. Jadi dihitung berdasarkan persamaan ini, spasi antar tiang. Kemudian ini adalah model penutup tiang. Jadi kalau tiangnya jumlahnya 2, maka diameter jarak dari pusat ke pusat tiang diambil N dikali D. Tadi N-nya berapa? N-nya itu sekitar 2 sampai 3 dari diameter tiangnya. Jadi kalau diameter tiangnya 50 cm, maka jarak dari pusat ke pusat tiang bisa kita ambil 1 sampai 1,5 meter. Kemudian jarak dari pile cap dari sisi terluar sampai sisi terluarnya lagi adalah N kali D, ini tadi, ditambah 1 kali D ditambah 30 cm. Jadi ini nanti untuk mencegah terjadinya geser pons. Kemudian kalau jumlahnya 3, maka bentuk pile capnya seperti ini. Jarak antar tiangnya adalah ini dan jarak diagonalnya antar tiang adalah ini. Untuk tiang jumlahnya 4 sama, jarak antar tiangnya N kali D, N-nya itu 2 sampai 3. Kemudian jarak dari sisi terluar sampai sisi terluarnya lagi ND plus 1D ditambah 30 cm. Dan seterusnya seperti ini. Kalau bentuk jumlahnya 5, maka ND-nya itu adalah jarak diagonal dari tiang ke tiang. Jadi bukan dari sini tiang terluar ke tiang terluar. Kemudian itu mengenai jarak antar tiang. Kenapa ini perlu diatur? Karena jumlah tiang ini nanti akan menentukan besarnya dari kepala tiang atau pile cap ini. Jadi semakin banyak jumlah tiang, maka pile cap ini akan semakin besar. Kalau pile cap semakin besar, maka itu akan menjadi beban sendiri yang akan membebani tiangnya. Jadi tiang selain mendapatkan beban dari kolom, juga mendapatkan beban dari berat sendiri pile cap. Sedangkan pile cap dianggap dia walaupun seperti pondasi telapak, jadi ini kalau posisinya tiang, ini pile capnya, ini kayak tanahnya di sini, ini tiangnya di bawah pile cap. Pile cap itu dianggap tidak mendukung beban, tapi fungsinya hanya mendistribusikan beban dari kolom. Jadi ada beban dari kolom didistribusikan ke tiang-tiang ini dengan pile cap. Jadi pile cap ini dianggap dia tidak mendukung beban. Kemudian perancangan penutup tiang atau pile cap dilakukan dengan anggapan sebagai berikut. Jadi pile cap itu sifatnya kaku, jadi dia tidak akan mengalami lengkung. Kalau dia kaku, maka ini pile cap, ini yang namanya pile cap. Kalau dia kaku, maka distribusi bebannya akan merata ke sepanjang tiang, ke tiang-tiang yang ada di bawahnya. Ujung tiang menggantung pada penutup tiang. Oleh karena itu tidak ada momen bentur yang diakibatkan oleh penutup ke tiangnya. Tiang merupakan kolam pendek elastis, karena itu distribusi tegangan berbentuknya bidang rata. Jadi ini distribusi pembebanannya menjadi seperti ini. Jadi kalau di sini ada momen, maka kalau ini kaku, maka akan didistribusikan merata ke tiang-tiang. Kalau dia bebannya beban terpusat, maka distribusinya di mana bebannya jatuh di kelompok tiang, maka dia akan dibagi merata ke seluruh tiang-tiang yang ada di bagian bawahnya. Ini contohnya, ini ada 4 tiang yang dipasang secara horizontal, kemudian kolomnya ini tampak atas ya,
dan ini tampak sampingnya. Ini ada beban kolom, beban vertikal kolom, dan beban momen. Kita uraikan satu-satu, kemudian nanti kita superposisikan. Akibat beban kolomnya ada di tengah-tengah, artinya di pusat berat luasan fondasi. Ini pusat berat dari kelompok tiang. Jadi yang kita tinjau di sini bukan pusat berat dari pile cap, tapi pusat berat dari kelompok tiang. Kita lihat dari mana pusat berat kelompok tiangnya. Kita lihat jika jarak antar tiangnya sama, maka pusat beratnya otomatis ada di tengah-tengah. Jadi kelompok tiang ini pusat beratnya di sini. Jika beban vertikalnya jatuh di pusat berat kelompok tiang, maka beban akan dibagi merata ke seluruh tiang. Misalnya beban vertikalnya 1000 kN, kemudian tiangnya ada 4, maka 1000 dibagi 4, maka masing-masing tiang akan mendukung beban 500 kN. Kemudian jika ada momen, maka momen ini juga akan dibagi merata sesuai dengan jaraknya. Maka dua tiang di bagian sini, di bagian kiri kalau momennya mengarah kiri berlawanan dengan jarum jam, maka dia akan mengalami tekan. Yang di bagian kanan akan mengalami tarik. Jika ini kita superposisikan, kita jumlahkan, maka ini ke atas, lebih besar, ini ke atas, yang ini mengalami tarik, jadi lebih kecil. Ini Q maksimum, Q minimum. Maka akibat beban vertikal dan beban momen yang arahnya berlawanan arah jarum jam, tiang-tiang yang berada di sisi sebelah kiri akan mendukung beban yang lebih besar dari tiang-tiang yang di sebelah kanan. Bagaimana cara menghitungnya? Hampir sama dengan pada pondasi dangkal. Akibat dari beban vertikal, maka Q-nya, ini Q, berapa beban yang mendukung tiang, ini Q akibat beban vertikal, sama dengan jumlah dari beban vertikal total dibagi dengan jumlah tiangnya. Akibat beban momen, besarnya sama dengan besarnya momen dikali X1. X1 adalah jarak dari tiang ke titik berat kelompok tiang, ini namanya X1, dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat adalah jaraknya semuanya kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Ini untuk beban momen. Sehingga kalau kita total atau kita superposisikan, maka Q adalah beban aksial yang didukung oleh tiang ke I. Sama dengan beban vertikal dibagi dengan jumlah tiang, ditambah atau dikurangi, ini tergantung dari arah momennya, plus minus momen arah Y, XI, jarak terhadap sumbu X-nya dibagi sigma X kuadrat, adalah kuadrat jarak dari tiap-tiap tiang ke pusat kelompok tiang. Jadi kita harus mencari dulu pusat berat kelompok tiangnya ada di mana. Apabila bebannya tidak jatuh di pusat berat kelompok tiang, maka beban vertikal yang ada akan menimbulkan momen. Jadi sama seperti pondasi dangkal yang terdahulu, cuma kalau pondasi dangkal yang dahulu kita hitungnya pusat luasan fondasi, sekarang pusat kelompok tiangnya. Sebagai contoh ini, jika momennya bekerja dua arah, yaitu sumbu X dan sumbu Y, maka MY dikali X per sigma X kuadrat, MX dikali Y per sigma Y kuadrat. Dengan MY-nya sama dengan eksentrisitas dikali beban vertikal, MX-nya eksentrisitas sumbu Y dibagi beban vertikal. Jadi contohnya ini kelompok tiang, jaraknya S1, S2. Kalau simetris seperti ini, maka otomatis pusat berat kelompok tiangnya ada di sini, ada di tengah-tengah, ada di sini. Ini tampak atas, ini gambar tampak atas, dan ini gambar tampak sampingnya. Pusat berat kelompok tiang di sini.
Tapi apabila beban bekerja di sini, ini beban vertikal bekerja di sini, akibatnya apa kalau beban vertikal bekerja tidak di pusat berat, maka akan menimbulkan momen. Momennya, karena di sini dia punya eksentrisitas terhadap sumbu X, ini EX, dan eksentrisitas terhadap sumbu Y ini EY, maka dia akan menimbulkan momen M yang berputar di sumbu Y, MY, kemudian dia akan juga menimbulkan MX yang sumbu putarnya sumbu X, di mana MY adalah beban vertikal dikali dengan EX, ini EX-nya, MX beban vertikal dikali dengan eksentrisitas ke arah sumbu Y. Jadi kalau beban vertikalnya tidak di tengah-tengah, tengahnya ada di sini, maka dia akan menimbulkan momen. Ini contohnya, denah kelompok tiang ditunjukkan oleh gambar. Resultan beban kelompok tiang adalah 3.200 kN. Jadi di sini ada beban 3.200 kN. Kebetulan bebannya arahnya miring dengan sudut kemiringan terhadap bidang vertikal adalah 15 derajat. Dia eksentris dan miring. Eksentrisitas terhadap sumbu X adalah 0,5. EX ini 0,5. Ini kalau simetris seperti ini maka pusat beratnya otomatis di tengah. EX 0,5, kemudian EY-nya 0,7. Maka hitunglah besarnya gaya-gaya vertikal dan horizontal yang didukung oleh tiang-tiang ini. Jadi ini ada tiang, ada 9 tiang, kita disuruh menghitung beban yang didukung oleh tiang A ini, beban vertikal dan beban horizontal yang didukung oleh tiang A. Ini karena simetri, jadi pusat berat kelompok tiangnya ada di tengah. Kalau dia tidak simetri, maka pusat berat kelompok tiangnya harus kita tinjau. Bagaimana caranya? Hampir sama dengan kita menghitung pusat berat dari luasan yang sudah kita pelajari di materi-materi sebelumnya. Di sini harus kita pisahkan dulu beban vertikal dan beban horizontal. Karena datangnya miring, maka beban vertikalnya sama dengan 3.200 cos 15. Beban horizontalnya ini adalah 3.200 sin 15. Beban horizontalnya 828, beban vertikalnya 390. Dengan melihat letak resultan beban, maka beban vertikal yang didukung oleh tiang A, koordinat tiang A di mana? Ini tiang A, jaraknya berapa dari pusat berat ini? Jarak sumbu X-nya, jaraknya adalah ini 2 meter, Y-nya ini 2 meter, ini X-nya, jadi A itu letaknya di X-nya 2 meter, Y-nya ini dari sini ke sini 1,5 meter. Ini koordinat tiang yang A. Kemudian tiang-tiang lainnya bagaimana? Ini tiang ini jarak koordinat sumbu X-nya sama dengan 2, Y-nya 1,5. Berarti ada berapa tiang yang koordinat X-nya sama dengan 2? Di sini kita hitung ada 1, 2, 3. Maka 3 tiang koordinat X-nya minus 2, 3 dikali minus 2 kuadrat. Ada 3 tiang yang koordinat X-nya 1, 2, 3. 3 tiang yang koordinat X-nya 2. Dan ini koordinat X-nya berapa untuk tiang-tiang ini? 0, sehingga tidak perlu kita hitung. Maka sigma X kuadratnya adalah 24. Sigma Y kuadratnya, Y-nya untuk tiang ini Y-nya 1,5, tiang ini Y-nya 1,5, tiang ini Y-nya 1,5, jaraknya terhadap pusatnya. Maka ada 3 tiang yang jaraknya 1,5 dan 3 tiang yang jaraknya
minus 1,5. Ini salah ya, ini harusnya 3 kali 1,5. Ini 3 dikali minus 1,5. Jadi hingga sama dengan 13,5. Sehingga kita bisa hitung beban vertikal yang didukung oleh tiang A sama dengan beban vertikal total ini tadi 3091 dibagi dengan jumlah tiang semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ditambah momen arah sumbu Y dikali dengan X-nya itu X itu yang ini tiang A, momen arah sumbu Y tadi beban vertikal yang eksentris dikalikan dengan EX 3000 dikalikan dengan EX, X-nya 0,5 dikali jaraknya sumbu X tiang A ini, koordinat X-nya adalah 2 dibagi sigma X kuadrat 24. Kemudian di sini juga karena terhadap sumbu X juga ada eksentrisitas sehingga dia punya MY. MY-nya 0,7 dari mana ini beban vertikal dikali KY dikali ini Y-nya tiang A adalah 1,5. Ini 1,5. Sehingga tiang A mendukung beban 712,6 kN. Ini implikasinya apa? Kemarin kita sudah bisa menghitung kapasitas dukung satu tiang. Misalnya kapasitas dukung satu tiang ini adalah 500 kN. 500 kN hasil hitungan kita, misalnya bisa dari rumus statik atau dari rumus SPT, CPT dan sebagainya. Kita dapat satu tiang mampu mendukung beban 500 kN. Ternyata di sini dia mendukung beban 712 kN. Maka tiang ini tidak akan mampu mendukung beban, alias fondasinya ini akan gagal karena tiangnya mendukung beban lebih besar dari kemampuan dukung. Itulah kita cek stabilitasnya. Untuk beban horizontal, tadi beban horizontal keseluruhan adalah 828 dibagi dengan jumlah tiang seluruhnya 9. Jadi beban horizontal tiap tiang adalah 92 kN. Itu adalah contoh untuk menghitung beban yang didistribusikan dari kelompok tiang. Jadi kita tahu tadi sudah diberitahukan bahwa tiang jarang sekali digunakan satu kolom didukung oleh satu tiang, tapi didukung oleh kelompok tiang. Karena letak dari bebannya ke masing-masing tiang berbeda-beda, maka dalam mendukung bebannya itu akan berbeda-beda, terutama jika ada beban momen. Kalau bebannya hanya beban vertikal saja dan sentris, maka beban vertikal sentris itu akan dibagikan merata ke seluruh tiangnya. Demikian materi untuk kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.